Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakia Darojah. Kali ini saya akan membabar tentang sebuah tema, yaitu keseimbangan adalah obat dari segala sakit. Ya, kok bisa keseimbangan itu obat dari segala sakit? Ya, saya awali dulu dengan sebuah cerita bagaimana kita itu terbentuk, tercipta gitu ya. Kita ini adalah sebuah produk mahakarya ya, yang diciptakan oleh Allah gitu ya. Adanya kita ini sesuatu yang luar biasa, itu mahakarya yang sangat sempurna gitu ya. Dari dulu kita, sebelum kita ada itu, dari sel telur ibu dan sel sperma ayah bertemu, kemudian membentuk sebuah zigot gitu ya. Dari zigot bertumbuh lagi menjadi sebuah segumpal darah. Dari segumpal darah bertransformasi lagi menjadi segumpal daging. Dari daging menjadi berbagai organ-organ. Dari organ-organ terbentuk tulang, terbentuk kulit ya, dan panca indera kita dan semuanya. Akhirnya ditiupkan ruh, lalu berkembang lagi hingga terbentuklah kita, terlahirlah kita menjadi seorang bayi yang mungil, yang sempurna gitu. Nah, proses dari penciptaan kita saja ini adalah sebuah proses yang sangat sempurna dan sangat seimbang gitu. Nah, dari kita yang bayi kecil itu tumbuh menjadi anak-anak, itu juga dalam proses yang sangat seimbang. Dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja menjadi orang dewasa, kemudian kelak ya kita akan menjadi tua. Itu adalah prosesnya, itu sangat seimbang gitu. Nah, Allah juga telah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwa beliau menciptakan 7 langit ya, ini dengan proses yang sangat seimbang. Bahkan kita disuruh melihat, apakah kamu tidak melihat di sana ada yang nggak seimbang gitu. Kita suruh melihat, ada nggak sih yang nggak seimbang? Nah, dan ternyata nggak ada. Ketidakseimbangan satu hal saja itu bisa mengubah banyak hal. Misalnya bumi yang nggak mau berputar misalnya gitu ya, itu akan merusak segala siklus yang ada di tatanan tata surya kita. Otomatis dia akan mempengaruhi galaksi dan sebagainya. Demikian pun diri kita ya, kita dari kecil sampai dewasa ini tumbuh dalam perkembangan yang seimbang. Misalnya kita tidak seimbang, itu akan terjadi permasalahan. Misalnya kita terlalu cepat bertumbuhnya, itu akan menjadi masalah. Ketika kita lambat pertumbuhannya, itu juga akan menjadi masalah ya. Lalu kita juga bisa melihat fungsi dari organ-organ tubuh kita ya. Misalnya kita makan, kita tidak perlu berpikir bagaimana nanti makanan itu diproses dan sebagainya. Kita tidak perlu berpikir, sistem pencernaan kita sudah sangat canggih untuk melakukan itu. Itu juga dia juga bekerja dengan keseimbangannya dia dalam mencerna makanan. Kita menghirup udara, tidak perlu berpikir-pikir bagaimana dia masuk ke paru-paru, terus bagaimana dia beredar ke seluruh pembuluh nadi gitu ya. Nggak perlu, karena sistem pernafasan kita sudah mengatur itu, sudah canggih gitu ya, sudah dengan sangat seimbang. Dia memiliki kecerdasannya sendiri untuk mengolah udara yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya. Demikian juga dengan sistem peredaran darah, sistem jantung, sistem ginjal dan sebagainya, itu mereka sudah berjalan dengan sangat harmoni, dengan sangat seimbang, sehingga tubuh kita saat ini sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai nanti pun ketika kita bisa menjaganya dengan seimbang gitu ya, bisa sehat sampai usia kita tua nanti. Amin ya. Nah, disinilah kita melihat proses dari penciptaan kita, penciptaan alam semesta ya, langit, bumi dan semuanya itu tercipta dalam keseimbangan gitu. Inilah yang menjadi tonggak keharmonian dalam segala sesuatu, yaitu seimbang. Ketika ada yang nggak seimbang, pasti ada menjadikan sesuatu itu tidak harmoni. Nah, dari sini kita bisa menjadi sebuah ukuran bahwa ketika ada sesuatu masalah yang kita anggap masalah, itu berarti adalah sebuah indikasi bahwa ada yang nggak seimbang. Ya, sesuatu itu menjadi masalah, itu sebuah alarm menunjukkan kepada kita bahwa ini loh ada yang nggak seimbang, jadi ini menimbulkan sebuah masalah. Segala sesuatu itu dia alarm sebenarnya, tanda-tanda ya. Makanya kita disuruh melihat tanda-tanda gitu kan. Karena dari tanda-tanda ini kita bisa mengetahui
mana sih sebenarnya yang belum seimbang dan mana yang perlu kita seimbangkan gitu. Misalnya ada orang stresnya kenapa? Karena kurang uang ternyata. Kurang uang kenapa kok bisa kurang uang? Ternyata malas bekerja misalnya, atau kurang kreatif, atau dia menghabiskan waktunya hanya untuk bermain gitu. Jadinya uangnya kekurangan. Nah ini sudah menunjukkan bahwa ada yang nggak seimbang. Kamu loh terlalu banyak main, kamu loh nggak kreatif, kamu loh kurang kerja, makanya kamu kurang uang, makanya kamu stres gitu ya, makanya istrimu marah gitu. Ini di sini dia menunjukkan bahwa ada yang harus diseimbangkan. Berarti apa yang harus diseimbangkan kalau permasalahannya itu? Berarti ya mulai dari berkreasi, mulai dari bekerja keras, mulai dengan memanfaatkan waktu seoptimal mungkin untuk berkarya gitu. Misalnya seperti itu. Atau misalnya Anda sering cocok dengan pasangan, itu juga menunjukkan ada ketidakseimbangan. Kita bisa cross check, apa ini yang membuat kita kok keluarganya cekcok terus. Bisa jadi kita yang terlalu egois, atau bisa jadi pasangan kita kurang perhatian, atau kita tidak membantu pekerjaan rumah tangga misalnya, atau tidak membantu mengurus anak. Itu yang membuat pasangan kita marah. Itu bisa menjadi alarm, tanda-tanda untuk kita mengkonfirmasi apa nih yang nggak seimbang, kok terjadi masalah gitu. Nah, masalah-masalah lain yang mungkin saat ini kita hadapi itu juga sebuah tanda bahwa ada hal yang perlu diseimbangkan. Misalnya Anda terkena sebuah penyakit misalnya, naudzubillah min dzalik ya, misalnya contoh saja. Oh ternyata Anda terlalu banyak makan daging misalnya, jadi makanya kolesterolnya tinggi atau darah tinggi gitu ya. Maka yang perlu diseimbangkan adalah mengurangi makan daging. Atau misalnya Anda sakit karena badannya pada enggak enak gitu ya, karena kurang olahraga. Berarti tandanya bahwa kita disuruh untuk berolahraga gitu, untuk bergerak biar badannya rasanya nyaman, tidak kaku dan sebagainya. Nah itu jadi segala macam persoalan adalah penanda bahwa ada ketidakseimbangan di satu hal, dan itu yang kadang sering kita tidak sadari. Kita merasa baik-baik saja, akhirnya ditabrak saja, akhirnya semakin persoalan itu semakin membesar dan membesar. Tapi ketika kita tahu bahwa adanya suatu masalah itu adalah suatu tanda ada ketidakseimbangan, kita jadi aware, oh berarti ada sedikit masalah, kita jadi introspeksi apa nih yang perlu diseimbangkan gitu. Jadi segala macam persoalan, baik itu fisik, mental, ataupun rohani gitu ya, itu tanda menunjukkan ada yang tidak seimbang. Jadi misalnya kita ada sakit fisik, sakit mental, sakit rohani gitu ya, obatnya adalah keseimbangan gitu. Jadi kalau kita misalnya terlalu banyak bekerja, mungkin uangnya berlimpah gitu ya, tapi ternyata anak istri tidak terurus, anak-anak malah menjadi bermasalah, berarti tandanya untuk sedikit ngerem bekerjanya, lebih banyak waktu untuk keluarga, begitu misalnya ya. Atau misalnya kita mungkin sudah terlalu enak hidupnya gitu ya, akhirnya malas-malasan gitu, ternyata ada yang nggak seimbang nih, ada permasalahan tetangganya, kita digosipkan tidak enak misalnya gitu ya, ternyata kita kurang peduli dengan tetangga dan sebagainya. Nah ini mudah-mudahan apa yang saya sharingkan bisa menjadi pengingat kita semua, terutama untuk saya sendiri. Misalnya ada sesuatu hal yang kita sakit ya, baik fisik, mental maupun rohani, atau ada masalah di dalam rumah maupun di luar rumah gitu ya, itu menunjukkan sebuah tanda bahwa ada yang perlu kita seimbangkan ya, karena ini keseimbangan adalah obat dari segala macam sakit. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.